Halo sahabat-sahabat Dr. Royman, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak di Royman BT Cafe YouTube channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar fakta atau mitos mengenai kesehatan jantung. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda, keluarga Anda, grup-grup di WA Anda. Ini mitos ya teman-teman, seringkali ada kecenderungan untuk berpikir bahwa masalah jantung hanya terjadi pada orang yang lebih tua. Namun ini adalah suatu kesalahan ya guys. Meskipun resiko untuk mengalami masalah jantung meningkat seiring bertambah usia, orang muda juga tidak sepenuhnya terbebas dari resiko ini. Ada beberapa faktor risiko pada orang muda yang dapat meningkat risiko terkena masalah jantung, yaitu pertama adalah gaya hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, serta kurangnya aktivitas fisik, serta kurang tidur guys, dapat meningkatkan risiko masalah jantung pada orang muda. Kedua adalah keturunan. Jadi jika ada riwayat masalah jantung dalam keluarga, resiko untuk mengalaminya pada usia muda juga meningkat. Ini juga sudah pernah saya singgung dan pernah saya bahas di TikTok saya. Untuk informasi lebih lengkapnya, follow ya guys, Royman Simanjuntak @roycps. Oke, lanjut faktor risiko yang ketiga, tekanan darah tinggi. Faktanya, tekanan darah tinggi tidak hanya mempengaruhi orang tua, tapi juga orang-orang muda. Tekanan darah tinggi juga beresiko terkena masalah jantung. Saya mempunyai pasien usia 17 tahun sudah mempunyai tekanan darah tinggi. Dan ini mereka tidak ketahui kalau tidak dicek guys. Ini adalah mitos juga guys. Lemak adalah nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi dengan baik. Namun penting untuk memahami bahwa tidak semua lemak diciptakan sama ya. Sebagai contoh, lemak jenuh tidak dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, low density lipoprotein, atau sering disebut kolesterol jahat. Ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Lemak jenuh sendiri berasal dari makanan seperti daging merah, produk susu tinggi lemak, mentega, dan minyak kelapa. Namun ingat ya guys, ada juga lemak yang baik kok, seperti lemak tidak jenuh ya, yang berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan kolesterol dengan mengurangi kadar kolesterol LDL. Lemak ini bisa kalian temukan dalam minyak zaitun, minyak biji rami, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan lemak seperti salmon atau sarden. Nah, kali ini fakta ya. Penelitian telah menunjukkan bahwa kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan jantung loh. Ketika seseorang tidur tidak cukup, sistem kardiovaskuler dapat terpengaruh. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung yang tidak teratur. Selain itu, kurang tidur juga dapat mengganggu regulasi gula darah dan meningkatkan resistensi insulin. Faktor-faktor yang berkontribusi pada resiko penyakit jantung. Tidur yang tidak memadai juga dapat mempengaruhi sistem saraf otonom yang mengendalikan detak jantung dan tekanan darah. Selain itu, yang kurang tidur juga dapat memicu pelepasan hormon stres guys, seperti kortisol yang dapat meningkatkan tekanan darah. Terlebih lagi, kurang tidur dapat menyebabkan perubahan dalam metabolisme, termasuk peningkatan produksi hormon lapar atau disebut grelin, dan penurunan hormon yang mengontrol nafsu makan yang kita sebut leptin. Hal ini dapat mempengaruhi kebiasaan makan dan berkontribusi pada peningkatan berat badan atau obesitas, faktor risiko utama penyakit jantung. Fakta tentu saja ya, jadi mengkonsumsi ikan kaya akan omega 3 asam lemak adalah langkah yang sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Jenis omega 3 yang paling penting untuk kesehatan jantung adalah EPA dan DHA yang ditemukan dalam ikan laut seperti salmon, tuna, dan sarden. Omega 3 memiliki sejumlah manfaat kardiovaskuler yang signifikan. Pertama-tama, mereka dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah.
Trigliserida yang tinggi dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Selain itu, omega 3 juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam sistem kardiovaskuler. Karena kita ketahui bahwa peradangan ini yang meningkatkan terjadinya plak atau penebalan dari dinding pembuluh darah. Selain itu, omega 3 dapat mempengaruhi faktor-faktor seperti pembekuan darah. Mereka dapat mengurangi kemungkinan pembentukan bekuan darah yang dapat menyumbat arteri, yang merupakan penyebab umum dari serangan jantung. Omega 3 juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat membantu menurunkan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama untuk serangan jantung. Dan juga omega 3 untuk orang-orang yang mau operasi, saya anjurkan untuk di stop ya, minimal 1 bulan untuk mencegah terjadinya pengenceran darah atau risiko perdarahan. Ini fakta ya teman-teman, diabetes tipe 2 terkait erat dengan peningkatan risiko serangan jantung. Tingginya kadar gula darah dalam jangka waktu yang lama dapat merusak pembuluh darah dan mempengaruhi fungsi jantung. Pengelolaan diabetes melalui pengobatan gula darah, pola makan sehat, dan olahraga teratur dapat membantu mengurangi risiko serangan jantung. Oke guys, demikian pembahasan saya mengenai mitos dan fakta di seputar kesehatan jantung. Untuk lengkapnya, Anda bisa menonton konten-konten yang lebih lengkap lagi di Royman BT Cafe Channel. Salam sehat, Dr. Royman.